Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta sejarah dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang asal-usul Desa Rajawangi. Menurut riwayat, dikutip dari Profil Desa tahun 2023, bahwa Desa Rajawangi sekarang ini telah berumur sekitar kurang lebih 220 tahun, yang dimana pada tahun sekitar 1800-an, bahwa Desa Rajawangi adalah salah satu desa pemekaran dari Desa Mindi. Suatu kurun waktu yang sangat singkat menurut ukuran sejarah, dimulai ketika Ki Perwata sebagai kepala Desa Mindi meninggal dunia. Pada waktu itu, Desa Mindi yang berada di sebelah timur Sungai Cikalong makin lama semakin meluas dan terbentuklah beberapa kampung, yaitu diantaranya 1. Kampung Tegal Baidah, 2. Kampung Mencut, 3. Kampung Tayuga, 4. Kampung Tarikolot, 5. Kampung Kelurahan. Yang dimana setiap kampung ada 5 kampung di situ dipimpin oleh salah satu buyut ataupun leluhur kita, yang diantaranya 1. Kampung Tegal Baidah yang dipimpin oleh Buyut Tangtu. Menurut sejarah, beliau ahli di bidang pengetahuan umum. Yang kedua, Kampung Mencut yang dipimpin oleh Buyut Murid atau terkenal disebut Buyut Muridin, yang ahli dalam bidang keagamaan dan kerajinan tangan atau anyam-anyaman. Yang ketiga, Kampung Tayuga yang dipimpin oleh Buyut Kamsi, yang menurut sejarah beliau ahli dalam bidang perikanan dengan memperluas kolam sehingga sekarang masih ada, yaitu kolam Kabuyutan yang menjadi kebanggaan masyarakat Desa Rajawangi. Yang keempat, Kampung Tarikolot yang dipimpin oleh Buyut Kupon. Beliau menurut sejarah ahli dalam bidang kebatinan dan pekuburannya juga disebut keramat. Yang kelima, Kampung Kelurahan yang dipimpin oleh Buyut Bekel. Beliau menurut sejarah ahli dalam bidang pertanian dan penghijauan.
Menurut riwayat, pada tahun 1800-an, setelah meninggalnya Ki Perwata sebagai kepala desa Mindi, kelima orang pemimpin kampung tersebut di atas mengajukan permohonan kepada Sultan Cirebon bahwa daerah Mindi yang ada di sebelah timur Sungai Cikalong mohon dipisahkan untuk mendirikan desa tersendiri. Selang waktu beberapa lama, Kesultanan Cirebon menerima permohonan dari kelima orang pemimpin kampung tersebut. Dengan segala pertimbangan, beliau dapat mengabulkan permohonan tersebut dan memberi nama desa Rajawangi. Maka berdirilah desa Rajawangi ini kurang lebih tahun 1800 dengan kepala desa yang pertama bernama Bapak Buyut Tangtu. Adapun daerah ini diberi nama desa Rajawangi karena mengambil dari peristiwa sejarah pada waktu zaman pemerintahan Raja Brawijaya dari Kerajaan Majapahit. Di daerah ini pernah dilalui oleh seseorang raja yang sedang dikejar-kejar akibat kalah perang oleh musuhnya. Kemudian sewaktu akan ditangkap, dia menghilang sambil meninggalkan bau wangi, sehingga oleh Kesultanan Cirebon daerah ini dijadikan atau diberi nama Desa Rajawangi. Di sini saya juga akan membeberkan silsilah nama-nama kepala desa dari awal terbentuknya Desa Rajawangi sampai sekarang ini dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama, kepala desa Rajawangi adalah Bapak Buyut Tangtu, menjadi kepala desa dari tahun 1800 sampai 1818. Yang kedua, Bapak Haji Tayyib, menjadi kepala desa dari tahun 1818 sampai 1846. Yang ketiga, Bapak Kumanap, menjadi kepala desa dari tahun 1846 sampai 1860. Yang keempat, Bapak Haji Hasan, menjadi kepala desa dari tahun 1860 sampai 1885. Yang kelima, Bapak Kuwu Sobari, menjadi kepala desa dari tahun 1885 sampai 1907. Yang keenam, Bapak Kuwu Sabda, menjadi kepala desa dari tahun 1907 sampai 1922. Yang ketujuh, Bapak Haji Tayyib, yang menjadi kepala desa dari tahun 1922 sampai 1931. Yang kedelapan, Bapak Sobari, menjadi kepala desa dari tahun 1931 sampai 1943. Yang kesembilan, Bapak Kuwu Rusta, menjadi kepala desa dari tahun 1943 sampai 1949. Yang ke-10, Bapak Haji Abdurrahman, menjadi kepala desa dari tahun 1949 sampai 1965. Yang ke-11, Bapak Abdur Rojak, menjadi kepala desa dari tahun 1965 sampai 1979. Yang ke-12, Bapak Raden Darana, menjadi kepala desa dari tahun 1979 sampai 1987. Yang ke-13, Bapak Eye Saya, menjadi kepala desa dari tahun 1987 sampai 1990. Yang ke-14, Bapak Kuwu Akma, menjadi kepala desa dari tahun 1990 sampai 1998. Yang ke-15, Bapak Makmun Abdul Rosid, menjadi kepala desa dari tahun 1998 sampai 2002. Yang ke-16, Bapak Kuwu Tasmat WS, menjadi kepala desa dari tahun 2002 sampai 2012. Yang ke-17, Bapak Kuwu Soleman Budi Prayoga, menjadi kepala desa dari tahun 2012 sampai 2014. Yang ke-18, Bapak Saifuddin, menjadi kepala desa dari tahun 2014 sampai 2015. Yang ke-19, Bapak Kuwu Mansur, menjadi kepala desa dari tahun 2015 sampai sekarang ini. Melihat dari peninggalan sejarah karuhun-karuhun atau buyut di Desa Rajawangi, ternyata selain kelima buyut yang disebut di atas, masih banyak atau masih ada karuhun-karuhun yang lainnya seperti buyut Indrawangi, buyut Maya, buyut Cilimus, dan yang tak kalah penting adalah buyut Haji Tayyib yang makamnya terletak di Kabuyutan.
Di sini sedikit mengulas tentang siapakah Mbah Buyut Haji Thayyib yang konon katanya sangat berjasa bagi kelangsungan Desa Rajawangi di masa era tahun 1818 sampai 1846, di mana kala itu Mbah Haji Thayyib sebagai kepala desa yang kedua, di mana setelah Bapak Buyut Tangtu lengser dari kepemimpinannya. Banyak versi menyatakan bahwa Mbah Haji Thayyib adalah masih ada keturunan dari Syekh Muhyi Pamijahan. Beliau menetap di Desa Rajawangi ini mengemban tugas untuk mensiarkan agama Islam di daerah Rajawangian sekitarnya. Dengan kepiawaian beliau mendekati orang-orang yang ada di Desa Rajawangi dan sekitarnya, selain mengemban tugas untuk mensiarkan agama Islam, beliau adalah seorang tabib yang pandai mengobati orang-orang yang sakit. Maka pada era tersebut banyak berbondong-bondong orang hanya sekedar untuk berobat, bahkan dari luar Desa Rajawangi. Disitulah letak kejayaan Desa Rajawangi di era kepemimpinan Mbah Buyut Haji Thayyib, yang dimana perekonomian begitu pesat berkembang dan keagamaan pun berkembang begitu pesat, bahkan terkenal sampai ke pelosok penjuru bahwa Desa Rajawangi adalah kota santri. Pecinta sejarah dimanapun berada, itulah ringkasan cerita asal-usul Desa Rajawangi yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya pribadi. Dan mohon maaf apabila semua ini tidak berkenan, dan apabila ada kritik ataupun saran bisa diisikan di kolom komentar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.